Besti, pernah nggak sih kalian percaya banget sama seseorang? Saking percayanya, kalian titipin kunci rumah, titipin rahasia, bahkan keselamatan orang yang paling kalian sayangi ke dia. Tapi gimana ya jadinya kalau kepercayaan itu justru jadi senjata yang paling mematikan yang ditodongkan balik ke kita? Halo para besti kesayangan Mama Hesa, balik lagi di Dimensi Mama Hesa, tempat kita ngupas tuntas kasus-kasus yang bikin merinding tapi juga bikin kita jadi lebih waspada. Siapin cemilannya ya, siapin juga mental, karena cerita kali ini bener-bener bikin geleng-beleng kepala. Sebelum kita masuk ke detail kasusnya yang super rumit ini, Mama mau kita kenalan dulu sama sosok almarhumah Dea Permata Karisma. Karena dia bukan sekedar nama di berita, Bes. Dia ini perempuan hebat berusia 27 tahun. Menurut kesaksian keduanya, dia ini adalah anak kedua dari 5 bersaudara. Dan dia adalah sosok kakak yang penyayang banget. Adiknya Rapi, dan Rapi pun bercerita kalau dia itu orangnya baik banget. Kalau ketemu adik-adiknya pasti suka nawarin jajan, nawarin segala hal yang bisa bikin adiknya bahagia. Tetangganya yaitu Ibu Salbiah. Ibu Salbiah juga bilang kalau dia itu orangnya ramah, supel, dan gak pernah kedengaran punya masalah sama siapapun. Dia juga seorang istri yang sudah 4 tahun membangun rumah tangga sama suaminya, Peri Riana. Gak cuma itu ya, Bes. Dia juga wanita karir yang kerja sebagai HRD di sebuah perusahaan swasta. Dan bahkan punya usaha sampingan jualan makanan di bazar-bazar. Kebayangkan betapa sibuk dan pekerja kerasnya almarhumah. Nah, karena kesibukannya inilah, Dea dan suaminya butuh bantuan di rumah, terutama bantuan tenaga pria untuk angkat-angkat barang berat buat usaha kulinernya. Dan dari sinilah sosok pelaku masuk ke dalam hidup mereka. Sekarang mari kita kenalan sama dalang dari semua ini. Ade Mulyana, asisten rumah tangga. Usianya 26 tahun, yang hampir sebaya sama Mbak Dea. Nah, ini yang bikin miris ya, Bes ya. Ade ini bukan orang asing yang tiba-tiba datang ngelamar kerja dari koran. Kepercayaan keluarga Dea ke Ade itu ada garansinya. Kenapa? Karena ibu Ade udah belasan tahun, tepatnya 13 tahun, sebagai ART di rumah mertuanya Dea. Jadi kayak kepercayaan turun-menurun ya, Bes. Mungkin pemikiran mereka ibunya aja baik dan setia, pasti anaknya juga sama. Ade sendiri udah sekitar setahun kerja di rumah Dea. Awalnya dititipin sama orang tuanya buat bantu-bantu. Jadi posisinya di rumah itu bukan cuma sekedar ART, tapi udah kayak orang dalam yang dipercaya penuh. Nah, disinilah ceritanya jadi kayak film trailer psikologis. Selama kurang lebih 3 bulan sebelum kejadian naas itu, Dea dan suaminya hidup dalam ketakutan. Mereka merasa diteror mulai dari pesan-pesan aneh di WhatsApp, dari nomor tak dikenal yang isinya jauhi Fadel kalau mau nyawamu panjang, sampai cerita-cerita karangan dari Ade sendiri yang bilang kalau rumah mereka sering diintai orang misterius pakai masker. Ade bahkan ngaku pernah ngejar-ngejar orang itu sampai ke atap rumah. Puncaknya ada klaim kalau rumah mereka pernah dilempari cat. Semua ini bikin Dea dan suaminya panik. Dan siapa pahlawan di tengah kepanikan ini ya? Tentu saja Ade Mulyana. Dia yang selalu siaga. Dia yang melindungi Mbak Dea. Dia yang jadi mata dan telinga keluarga itu. Kepercayaan mereka yang tadinya 100% sekarang jadi 200% ke Ade. Saking percayanya, suami Dea sampai berpesan ke Ade
"Dek, tolong ya, kalau saya kerja jangan tinggalin istri saya sendirian." Ade berhasil menciptakan sebuah penjara tak terlihat untuk Dea. Dia jadi terisolasi di rumahnya sendiri, takut keluar dan selalu bergantung pada Ade. Ironisnya, penjaganya adalah monster yang sama menciptakan ancaman itu. Ini bukan sekedar menipu, Bes. Ini manipulasi tingkat dewa. Tibalah kita di hari kejadian, Selasa 12 Agustus 2025. Menurut pengakuan awal Ade ke polisi, pemicunya sepele banget, Bes. Duit, tepatnya 500.000. Sekitar jam 11.30 siang, di rumah itu cuma ada Ade dan Dea. Ade ngaku dia nagih upah kerjanya sebesar 500.000. Tapi katanya Mbak Dea nggak nanggepin, malah dicuekin aja gitu. Karena merasa kesal dan sakit hati dan gak dihargai, Ade mengaku gelap mata. Tapi apa iya ya, Bes? Seseorang yang sudah merancang skenario teror berbulan-bulan tiba-tiba spontan membunuh cuma karena uang 500.000. Atau jangan-jangan ini cuma alasan yang paling gampang diucapin. Alibi yang sempurna untuk menutupi sesuatu yang jatuh lebih gelap. Ketika kita simpan dulu pertanyaan ini ya. Karena kesal, Ade mengambil sebuah palu yang ada di rumah itu. Tanpa belas kasihan, dia menghantam bagian belakang kepala Dea. Pukulan pertamanya ternyata gak bikin Dea pingsan. Jadi dia terus menghantamnya berkali-kali sampai korban tak berdaya. Bahkan, mulut korban pun dipukul dengan gagang palu hingga giginya rontok. Setelah memastikan Dea tiada, apa yang Ade lakukan, Bes? Panik gak? Dia dengan kepala dingin keluar rumah, membuang HP Dea ke bawah jembatan Cinangka dan barang bukti lainnya ke drainase Danau Jatiluhur untuk menghilangkan jejak. Otaknya jalan banget ya, Bes, untuk ngilangin bukti itu. Dan disinilah pertunjukan akting terbaik dimulai. Ade lari ke rumah tetangga berteriak-teriak histeris. Bu, Dea dibunuh, Bu. Setelah itu, dia dengan tenang menjemput suami Dea, Peri. Pas sampai di rumah, dan Peri melihat istrinya sudah tergeletak bersimbah darah ditutupi selimut, Ade melanjutkan aktingnya. Dia menangis, mukul-mukul kepalanya sendiri dan bilang, "Maafin aku, Mas. Aku gak bisa jaga Mbak Dea." Gila kan orang ini? Kalau ada piala Oscar untuk kategori penipu paling meyakinkan, mungkin dia pemenangnya tahun itu. Tapi polisi nggak sebodoh itu ya, Bes. Awalnya Ade memang jadi saksi kunci, orang yang terakhir yang bersama korban dan orang yang pertama yang menemukan korban. Tapi bagi penyidik yang berpengalaman, posisi ini justru jadi lampu merah paling terang. Dari keterangan yang berbelit-belit dan kejanggalan di TKP, polisi dengan cerdik berhasil membalikkan status dari saksi kunci menjadi tersangka utama. Kurang dari 24 jam. Awalnya, polisi dan kita semua mungkin mikir ini kasus pembunuhan spontan. Tapi semua berubah saat polisi menggelar rekonstruksi pada hari Senin 6 Oktober 2025. Pada 35 adegan yang diperagakan langsung oleh Ade di TKP, dan dari rekonstruksi inilah fakta yang jauh lebih mengerikan terungkap. Ini bukan soal duit 500.000 ya, Bes. Hasil penyelidikan mendalam dan bukti otopsi menunjukkan adanya kekerasan seksual. Suami korban, Peri, hancur hatinya saat tahu dari berita acara pemeriksaan polisi bahwa ditemukan cairan sperma di area vital jenazah istrinya. Peri bilang, kalau cuma masalah gaji kan bisa dibicarakan, bukan harus dibunuh bahkan diperkosa. Hancur banget, Bes. Hancur sehancur-hancurnya. Jadi uang 500.000 itu hanya
kamuflase alasan yang dia siapkan untuk menutupi hasrat bejatnya. Bahkan ada sumber yang bilang Ade ngaku tergoda karena almarhumah sering pakai daster di rumah. Ini membuktikan bahwa niat jahat itu sudah ada di benaknya, bukan lagi tindakan spontan karena fakta baru ini. Tuntutan hukumannya pun diubah oleh jaksa, bukan lagi pembunuhan biasa tapi pembunuhan berencana sesuai pasal 340 KUHP dan juga Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Ancamannya hukuman mati atau penjara seumur hidup sesuai dengan harapan keluarga yang hancur lebur. Besti-besti kesayangan Mama Hesa, kasus Dea Permata Karisma ini bukan cuma cerita kriminal biasa ya. Ini adalah pengingat yang sangat keras tentang betapa rapuhnya rasa aman kita bahkan di dalam rumah kita sendiri. Dan cerita ini mengajarkan kita bahwa kejahatan yang paling mengerikan seringkali tidak datang dari orang asing, melainkan orang yang paling terdekat dengan kita sendiri. Ini bukan berarti kita harus jadi paranoid sama semua orang ya, Bes. Bukan. Tapi ini adalah pelajaran untuk selalu waspada, untuk lebih peka membaca tanda-tanda, dan yang penting untuk percaya pada intuisi kita. Kalau ada sesuatu yang berasa ganjil atau aneh pada seseorang, jangan pernah diabaikan. Kisah Dea adalah tragedi yang seharusnya tidak pernah terjadi. Semoga almarhumah tenang di sisinya dan keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan. Dan semoga si pelaku mendapatkan hukuman yang seadil-adilnya. Nah, sekarang Mama mau dengar pendapat kalian. Menurut kalian, apa sih hukuman yang paling setimpal untuk kejahatan sekeji ini? Apakah hukuman mati adalah jawaban yang tepat? Coba tulis opini kalian dengan sopan di kolom komentar di bawah ini. Dan jangan lupa like, komen, share di channel Dimensi Mama Hesa, biar kita bisa terus belajar bareng dari kisah-kisah seperti ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap waspada dan jaga diri baik-baik ya Besti. Bye-bye.